Selamat pagi. Video yang dibuat hari ini dengan tema filsafat ilmu dengan topik peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral mulia, di bawah judul Filsafat dan Vaksin COVID-19. Sebelum kita mengetahui tentang peran filsafat, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu COVID-19, apa gejalanya, dan bagaimana pencegahannya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang mungkin lebih dikenal dengan singkatan SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Dengan cepat, virus ini menyebar ke seluruh dunia dan 11 Maret 2020, COVID-19 ditetapkan oleh WHO sebagai kasus kedaruratan yang meresahkan dunia. Gejala COVID-19 yang timbul pada manusia antara lain pilek atau hidung tersumbat, batuk, sakit kepala, demam, sesak nafas, hilang indera penciuman, dan keluhan lainnya. Bila kondisi memberat dan tidak dapat dirawat di rumah, maka sebaiknya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan terapi yang lebih baik. Pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan cara menaati protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Selain itu, juga sebaiknya untuk tetap berada di rumah, bekerja, sekolah, maupun beribadah dari rumah. Tanpa intervensi kesehatan masyarakat yang cepat dan tepat, diperkirakan sebanyak 2,5 juta kasus COVID-19 akan memerlukan perawatan di rumah sakit di Indonesia, dengan angka kematian yang diperkirakan mencapai 250.000 kematian. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi. Vaksinasi bertujuan untuk menurunkan transmisi atau penularan COVID, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID, dan mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Jadi, bagaimana tahapan proses pengujian vaksin dan berapa lama proses tersebut? Pertama, penelitian. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang manusia. Yang kedua adalah preklinis. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifan dan keamanan dari vaksin tersebut. Yang ketiga adalah fase uji klinis. Fase uji klinis sendiri terbagi atas 3 bagian, fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Uji coba pada fase 1 untuk melihat keamanan vaksin pada tubuh manusia. Sedangkan uji coba fase kedua melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan pada dosis yang tepat dan jadwal imunisasi yang sesuai. Uji coba fase ketiga melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan pada keamanan vaksin untuk identifikasi efek samping yang berat. Yang keempat adalah persetujuan. Setelah vaksin melewati 3 tahap di atas, vaksin tersebut akan dinilai oleh badan yang berwenang. Bila aman dan efektif, maka akan diberikan persetujuan oleh badan tersebut. Untuk melalui semua tahap ini, vaksin COVID membutuhkan waktu kira-kira 12-18 bulan. Jadi, bagaimana peran filsafat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era vaksinasi COVID-19? Jika kita mengingat wabah flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918, maka pada saat itu tidak ada vaksin yang dibuat. Kemudian polio yang menjadi epidemi pada akhir tahun 1800.
Selama beberapa dekade pertama abad ke-20, penelitian untuk memahami polio dilakukan secara bertahap. Sehingga pada tahun 1935, vaksin polio pertama kali dicoba pada hewan. Hasil yang kurang baik dari tahap sebelumnya, maka butuh penelitian lebih lanjut selama 2 dekade dan baru berhasil pada tahun 1954 untuk disuntikan kepada anak-anak. Dari beberapa kasus tersebut, kita bisa mengetahui bahwa vaksin sebelum era COVID-19 membutuhkan waktu 10 tahun atau lebih. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan peneliti pada saat itu belum memiliki teknologi yang mumpuni. Sedangkan teknologi saat ini sudah sangat maju, begitupun dengan ilmu pengetahuan, sehingga semua bisa dilakukan secara paralel dan cepat. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi karena filsafat merupakan dasar yang memberikan peran penting, di mana semua orang diajak untuk tetap berpikir kritis, logis, rasional, dan sistematis. Hal ini sangat penting dilakukan secara terus-menerus, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dapat membuat hidup jadi lebih baik. Dengan kecanggihan seperti saat ini, lantas mengapa kita masih takut untuk divaksin?